Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang selalu ingin dipimpin oleh firman Tuhan. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita melihat Matius 13 ayat 52. Ini pernyataan lain dari Tuhan Yesus. Saya menggunakan versi mudah dibaca ya. Ada sedikit perbedaan dengan versi terjemahan baru yang kita biasa pakai itu. Dikatakan demikian. Ia berkata lagi kepada mereka, setiap guru Taurat yang telah menerima pelajaran tentang kerajaan Allah adalah seperti pemilik rumah. Orang itu mempunyai hal-hal baru dan yang lama yang tersimpan di rumahnya. Dan dia mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang lama bersama-sama. Saudara, ini pernyataan menarik ya dari Tuhan, bahwa orang yang mempelajari hukum Taurat dan orang yang mempelajari kerajaan Allah, maksudnya Injil, mempunyai hal baru dan lama. Jadi seperti ada dua pengetahuan, yang lama dan yang baru, kemudian kita bisa menggunakan itu untuk dikeluarkan bersama-sama. Ini juga saudara-saudara yang membuat sebetulnya kalau kita sudah belajar hukum Taurat atau perjanjian lama, kita seolah-olah mempunyai modal untuk kerja. Tetapi tentu saudara, kalau kita mengingat bahwa modal kerja itu perlu aplikasinya, sehingga dia tidak berguna kalau hanya ada di dalam kita, seperti talenta yang kemudian dikuburkan gitu. Nah, modal itu masalahnya tidak bisa bergerak keluar, tidak bisa diolah ketika kita menolak ajaran kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, guru Taurat harus menerima pelajaran tentang kerajaan Allah supaya dia punya dua hal baru dan hal lama gitu ya. Atau dia punya hal lama karena dia belajar Taurat dan dia punya hal baru. Inilah yang membuat seseorang menjadi siap kerja. Contoh praktisnya saudara, kita ingat bahwa Apolos sebagai orang yang mahir dalam kitab suci, dikatakan bahwa dia besar di Alexandria yang penggalian kitab sucinya begitu baik. Tentu kitab sucinya bukan perjanjian baru ya, tetapi perjanjian lama. Ini konteksnya karena pada waktu itu belum ada kitab perjanjian baru itu. Kemudian Apolos datang dan bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Lalu kedua atau pasangan Kristen ini, pasangan yang dididik oleh Rasul Paulus ini kemudian menjelaskan tentang jalan Tuhan, dijelaskan tentang jalan Allah kepada Apolos. Sehingga setelah Apolos mengerti, dia menjadi jemaat yang berguna bagi Akhaya. Apakah sebelumnya Apolos tidak berguna? Ada gunanya, dia sudah punya modal. Tetapi itu belum cukup untuk melakukan atau memperkaya jemaat yang lain. Itu belum cukup untuk menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat, guru-guru agama yang lain, bahwa Yesus Kristus memang benar-benar adalah Mesias. Belum cukup. Itu baru modalnya. Sehingga perlu penjelasan tentang kematian Kristus. Siapa dia? Dan bagaimana dia berinkarnasi. Memakai pengalaman Apolos itu, saudara, mari kita terus mendalami bagian perjanjian lama dan perjanjian baru bersama-sama. Supaya kita sama-sama punya hal yang lama dan hal baru di dalam rumah kita. Seperti yang dinyatakan bahwa ahli Taurat atau guru Taurat itu yang seperti Tuhan Yesus katakan. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami semua sebuah kitab yang utuh yang bisa menjelaskan keinginan-keinginan Tuhan. Kami menyerahkan supaya kami bisa mengeluarkan hal yang lama dan hal yang baru itu supaya hidup kami semakin berbuah bagi Kristus. Hidup kami boleh semakin layak di hadapan Allah, diperkenan Allah. Dan hidup kami semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, urapi kami semua secara khusus untuk bisa menjadi pengajar-pengajar yang baik, untuk bisa menjadi orang-orang yang menyatakan iman dengan lugas kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.